Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Gudang tempat penimbunan BBM ilegal terbakar. Ratusan buruh berunjuk rasa peringati Hari Buruh. Ada jembatan diperbaiki, truk angkutan berat dilarang melewati Jalan Sumatera lintas tengah. Seorang pencuri motor yang bersembunyi di rumah orang tuanya di Terusan Dunyai, Lampung Tengah, Rabu siang diringkus tim khusus anti bandit Polres Tulang Bawang. Tersangka Rizky awalnya sempat berusaha kabur melalui pintu dapur saat mengetahui kedatangan polisi yang akan menangkapnya. Saat diinterogasi, tersangka sempat membantah tuduhan polisi. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi tidak menemukan barang bukti apapun. Polisi kemudian membawa tersangka ke rumahnya di Menggala, Tulang Bawang. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita motor dan ponsel hasil curiannya yang belum dijual. Menurut polisi, tersangka Rizky ditangkap karena terlibat pencurian motor dan pembobolan rumah. Pada pertengahan bulan lalu, tersangka menggasak sepeda motor tetangganya. Ini pelaku curanmor yang kami temukan di lokasi ada HP dan juga motor Revo. Berapa orang? Pelaku satu. Kebetulan pelaku tersebut mengambil di rumah korban. Pelaku beraksi? Pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku menyerahkan diri, tidak melakukan perlawanan sama sekali. Untuk pelaku tunggal apa ada DPO Bang dari kita? Pelaku tunggal. Tersangka kini ditahan di rutan Mapolres Tulang Bawang. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka menyatakan mencuri seorang diri. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kita mantap dulu Mang tempat. Iya. Nanti mereka nyari Mang. Dua anak pang yang biasa ngamen dan mangkal di sekitar lampu merah Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu siang diringkus polisi. Tersangka Rusdi dan Meidi ditangkap di rumahnya masing-masing di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat tanpa melawan. Tersangka membegal seorang pengendara motor yang sedang melintas di jalan sekitar tempat tersangka mangkal pada malam hari. Modusnya, tersangka mengadang dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Pada aksi itu, tersangka gagal merampas motor korban sebab korban membuang kunci kontak motornya. Iya, karena kunci motor itu ditahan sama dia, entah dibuang, entah ditahan. Tahu juga pas posisi malam ini. Itu cewek atau cowok sih korban kamu? Cowok. Cowok. Kamu tusuk atau kamu sabet? Sabet, Pak. Kamu sabet menggunakan apa? Pisau, Pak. Menggunakan pisau. Terus motornya kamu ambil? Belum sempat, Pak. Belum sempat? Karena kunci motornya salah satu menodongkan dan ada perlawanan sehingga si Rusdi ini melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam mengakibatkan luka terhadap korban. Selanjutnya kita berhasil ungkap di tempat yang terpisah yaitu Rusdi dan Medi. Pelaku ini merupakan pengamen atau seperti Ya, apa? profesi salah satunya merupakan anak pengamen atau yang terkenal anak pang lah, yang di sini yang memang nomaden, sudah begitu tidak ada pekerjaannya. Polisi tidak menyita barang bukti apapun sebab pisau yang dipakai menganiaya korban telah dibuang oleh tersangka.
Atas perbuatannya, kedua anak pang ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Polres Mesuji Rabu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang guru SD Negeri 1 Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Tersangka bernama Andre Armanda, 23 tahun dan korbannya Rosia Aprilia yang juga seorang janda. Keduanya pacaran dan sempat merencanakan akan segera menikah. Iya, sembari kita menjuju ke dalam arah. Rekonstruksi ini digelar saat sekolah sedang libur sebab lokasi pembunuhan berada di salah satu rumah dinas guru tempat korban mengajar. Sebanyak 31 adegan diperagakan tersangka yang menggambarkan dari awal kedatangan tersangka hingga terjadinya pembunuhan. Oke. Fahri, geser Fahri. Pada kasus ini, tersangka menganiaya korban dengan pisau yang diambil tersangka di dapur korban. Penyebab pembunuhan karena tersangka cemburu terhadap korban yang menuduh memiliki pria idaman lain. Adegan 11. Dari hasil pelaksanaan tadi ada 31 adegan yang diacarakan dalam pelaksanaan rekonstruksi. Untuk rekonstruksi sendiri kenapa memakan waktu begitu lama dan dari jarak kejadian tersebut? Karena kita memang dalam kasus ini tidak serta-merta harus begitu cepat. Karena kita butuh proses penyidikan yang dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang akan dikenakan sehingga permasalahan tersebut benar-benar dapat dilanjutkan pada proses pelaksanaan hukuman. Pembunuhan terhadap Rosia Aprilia itu terjadi pada akhir Februari lalu. Korban ditemukan tetangganya tewas di dalam rumahnya akibat menderita luka sayatan senjata tajam. Setelah membunuh korban, tersangka Andre langsung pulang ke rumahnya dan kemudian ditangkap polisi. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Tuntutan naiknya upah buruh dan cabut Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan buruh menggema dari masa yang mengikuti unjuk rasa Hari Buruh di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Rabu siang. Masa terdiri dari sejumlah organisasi buruh dan mahasiswa di Lampung. Unjuk rasa damai digelar untuk menyuarakan nasib buruh yang justru kian terhimpit dengan tuntutan Undang-Undang Cipta Kerja. Masa menilai buruh jangan sampai dipandang sebelah mata karena mereka juga aset penting perusahaan. Tuntutannya sesuai dengan tema Festival May Day Berlawan. Kami gabungan dari Aliansi Rakyat Melawan Provinsi Lampung, perkuat persatuan buruh dan cabut Undang-Undang Kerja. Kegiatan kami sudah mulai agak bergeser. Kawan-kawan mahasiswa juga punya usul, mulai kita improvisasi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Salah satunya kami nanti ada konsultasi hukum gratis, ada konsultasi kesehatan gratis. Selain berorasi menyampaikan tuntutannya, massa juga menggelar bakti sosial dengan membagikan pakaian layak pakai serta memberi layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim kesehatan dari SAR Lampung. Personel keamanan gabungan yang menjaga unjuk rasa juga ikut membantu kegiatan bakti sosial. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.